Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita ini dalam proses pembelajaran, mari kita tenangkan hati, mari kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa berkah, bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan aku sekalian, tibalah saatnya kita masuk pada pertemuan yang keempat, di mana pertemuan ini kita akan habiskan materi atau pembagian bait pada mukaddimah yang ke-8 ini, di mana mukaddimah ke-8 ini membahas bagian atau istilah-istilah dalam bait, kemudian makna daripada bait itu sendiri, kemudian pembagian daripada bait itu sendiri. Nah, kita sudah kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang ini kita sudah berada pada bagian akhir dari pembagian bait itu sendiri. Saya mulai. Al-muqaffah kullu arudin wa darbin tasawaya bila tagayiri ka qaulihi. Al-muqaffah kullu arudin wa darbin tasawaya bila tagayiri ka qaulihi. Kipanab ki min zikra habibin wa manzilin bisiktil liwa bainad dahuli pahaumali. Saya ulangi. Kipanab ki min zikra habibin wa manzilin bisiktil liwa bainad dahuli pahaumali. Al-muqaffah kita terjemahkan. Al-muqaffah, kullu arudin wa darbin, semua arud dan darab. Semua arud dan darab tasawaya, sama-sama, bila tagoyiri, tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan. Kaqauli syairi, sebagaimana pepatah syair, maksudnya itu contoh daripada al-muqaffah itu, yakni kipanab ki min zikra habibin wa manzilin siktil liwa bainad dahuli pahaumali. Itu merupakan contoh daripada al-muqaffah. Nah, kita akan bahas dulu bahwa al-muqaffah itu adalah salah satu pembagian daripada bait, di mana pengertiannya bahwa semua arud dan darab. Nah, ingat, arud itu masih ingat bagian pertama, kemudian darab itu masuk bagian yang kedua. Nah, bagian pertama kita tahu bahwa bagian pertama ini adalah dari bait itu mulai dari awal kalimat sampai tanda petiknya itu yang di tengah, itu termasuk pemisah antara bagian pertama dengan bagian yang kedua. Jadi sampai di situ batas pertama ataukah batas arud. Kemudian awal daripada batas yang kedua itu juga pada setelah batas tanda petik itu. Nah, itu sudah kita masuk juga pada bagian yang kedua ataukah bagian darab. Nah, dalam hal al-muqaffah ini, semua bagian arud dan darab atau ke semua bagian pertama dan bagian kedua tasawaya, sama-sama, tanpa ada perubahan. Tidak ada sama sekali perubahan, tidak ada yang nyebrang-nyebrang, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Jadi artinya ini sesuai dengan asli syair, belum ada perubahan-perubahan. Nah, itu disebut sebagai al-muqaffah. Ini ada contohnya. Kipanab ki min zikra habibin wa manzilin bisiktil liwa bainad dahuli pahaumali. Bagian pertama adalah kipanab ki min zikra habibin wa manzilin, sampai di situ. Nah, itu tidak ada perubahan, memang sudah posisinya di situ. Kemudian bagian kedua lanjut.
bisiktil liwa bainad dahuli pahawamali. Itu bagian kedua. Itulah menempati posisinya pada bagian pertama dengan bagian yang kedua. Berikutnya yang kedelapan al-mudawwaru. Huwa al-baitul ladzi istaraka satrahu. Al-baitul ladzi istaraka satrahu fi kalimatin wahidatin. Fi kalimatin wahidatin. Bi ayyakuna ba'daha minasyatril awwali wa ba'daha minasyatris sani wa ba'daha minasyatris sani ka qauli abil alai al mu'arri happipil wata'a ma adunnu adimal ardi illa min hazihil ajsadi. Ya, saya baca ulang. Al-mudawwaru huwal baitul ladzi istaraka satrahu bi kalimatin wahidatin bi ayyakuna ba'duha minasyatril awwali wa ba'duha minasyatris sani ka qauli abil alai al mu'arri. Ini juga termasuk contoh syair yang sesuai perkataan daripada abil alai al mu'arri. Ya, apa syairnya? Happipil wata ma adunnu adimal ardi illa min hazihil ajsadi. Ya. Pembahasannya adalah al-mudawwaru, ini merupakan bagian terakhir daripada bait. Al-mudawwaru adalah al-baitul ladzi istaraka satrahu. Bait yang berkongsi satarnya. Bait yang berkongsi satarnya fi kalimatin wahidatin pada satu kata bi ayyakuna ba'duha di mana sebahagiannya minasyatril awwali berada pada satar pertama, di mana sebagiannya berada pada satar pertama, wa ba'duha minasyatris sani dan sebahagiannya pada satar kedua. Jadi ini ada lagi perkongsian di sini, ada perubahan, tidak sama kalau yang di atas tadi semua menempati posisinya, ya. Jadi ini al-mudawwaru adalah bait yang berkongsi satarnya pada satu kata, di mana sebahagiannya berada pada satar pertama dan sebagiannya pada satar yang kedua. Qauli syair bil alai al mu'arri. Artinya dalam satu kata itu terbagi dua kata-katanya. Ada sebagian hurufnya masuk pada bagian pertama, ada sebagian hurufnya masuk pada bagian yang kedua. Coba kita lihat contohnya. Happipil wata ama adunnu adimal. Nah, itu jadi yang satu katanya itu adalah berbunyi al-ardi. Ya, karena ingin memperlihatkan bahwa seperti ini yang dimaksud al-mudawwaru. Alnya itu, coba perhatikan bukunya atau ke HP-nya yang saya kirim itu, alnya itu masuk pada bagian pertama, kemudian ardi masuk pada bagian yang kedua. Padahal semestinya itu satu kata itu ardi, al-ardi, tetapi karena ada penjelasan yang menyebutkan dalam hal ini al-mudawwaru, bait yang seperti itu yang dimana suatu kata itu berkongsi dua, ada kongsinya pada bagian pertama, ada kongsinya pada bagian kedua, maka itu disebut dengan al-mudawwaru. Jadi inilah yang merupakan bagian terakhir daripada pembagian bait. Jadi saya ulangi secara keseluruhan bahwa pada mukadimah yang ke-8 ini yang dibahas adalah makna daripada bait itu sendiri. Saya kira kita sudah pahami, kita sudah maklum. Kalau memang Nanda masih lupa-lupa lagi, ya bisa Nanda buka. Ada situ al-kalamu tamun ya ta'allafu min ajzai wa yantahi bikafiyatin. Itu maknanya. Kemudian dibahas pula itu istilah-istilah dalam bait itu sendiri. Ada karena bait itu ada banyaknya, itu tidak ada batasnya 1 sampai ke berapa, tetapi namun demikian tetap ada istilah atau sebutan daripada masing-masing bait itu.
Nah, jadi pada bait pertama ini disebut dengan mufrad dan yatim. Kemudian pada bagian yang kedua disebut sebagai nutfah. Kemudian 3 ke 6, baik ke 3 sampai ke 6 itu adalah qita'ah. Kemudian 7 sampai tidak ada batasnya disebut dengan qasidah. Kemudian dalam satu bait itu, karena tadi kita sudah sebutkan bait 1 sampai dan seterusnya ada sebuah namanya, ada semua namanya, tetapi kembali kita membahas bahwa dalam satu bait itu ada 2 hal. Yang pertama adalah hal pertama disebut sadar, disebut juga sebagai arut. Kemudian hal kedua disebut ajsam, disebut juga sebagai darab. Nah, selain istilah-istilah itu, selain daripada arut dan darab, ada pula disebut dengan haswa. Jadi dalam satu kalimat itu atau dalam satu bait itu, pada bagian pertama itu disebut sadar, juga disebut arut, juga disebut sebagai haswa. Pada bagian kedua disebut sebagai ajsam, disebut sebagai darab, dan juga disebut sebagai haswa. Ada 3 hal istilah-istilah dalam hal itu. Kemudian berikutnya adalah pembagian daripada bait. Pembagian yang pertama adalah al-baitut tamu, adalah bait yang sempurna bagian-bagian. Yang kedua adalah al-majasu, yang dibuang bagian arutnya dan darabnya. Bagian yakni yang dibuang bagian arut dan darabnya. Kemudian berarti bagian arutnya itu bagian pertama dan bagian kedua, bagian akhirnya yang dimasuk di situ. Kemudian yang berikutnya adalah al-mastur, yakni yang dibuang 1/2 dan disisa 1/2-nya. Ini agak masih disisa ya. Kalau bisa itu 1/2 daripada bagian pertama, 1/2 daripada bagian yang kedua. Kemudian al-manhuku, yakni yang dibuang 1/3 setarnya dan disisa 1/3-nya. Ini lebih sedikit lagi yang dibuang, jadi 1/3-nya dari bagian yang kedua. Kemudian al-musmatu, yang berbeda antara arut dengan darabnya. Lain yang dibahas pada bagian arutnya dan pula yang dibahas pada bagian darabnya. Itulah yang disebut dengan berbeda antara arut dan darabnya. Kemudian al-musarra'u, yakni yang dirobah. Jadi lain berbeda, lain yang berbeda, lain yang dirobah ya. Dirobah bagian arutnya untuk masuk kepada darabnya. Untuk perubahan ini ada perubahannya dengan menambahkan saja tanpa ada dikurangi dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga dirobah dengan mengurangi daripada bagian yang kedua itu setelah ditambahkan setelah mendapat tambahan daripada bagian yang pertama. Jadi disebutkan di situ bahwa maguyirat aruduhu lil haqi bidarabin biziyadah, ataukah maguyirat aruduhu lil haqi bidarbihi binaqsin, ada ditambahkan, ada dengan dikurangi. Kemudian yang berikutnya adalah al-mukaffa. Al-mukaffa ini adalah bagian arut dan darabnya, bagian pertama dan kedua itu sama-sama tanpa ada perubahan. Jadi ada juga ini yang berbentuk asli dalam hal ini al-mukaffa, karena tidak boleh berubah bagian arutnya, begitu pula bagian darabnya. Kemudian yang terakhir adalah al-mudawwaru, perkongsian dalam satu kata, sebagiannya masuk pada fungsi pertama dan sebagiannya masuk pada fungsi yang kedua. Seperti contoh yang dipaparkan tadi adalah kata al-ardi. Nah, itu alnya semestinya bersatu di situ berbunyi al-ardi kan, tetapi karena menginginkan untuk memperlihatkan inilah yang dimaksud perkongsian dalam satu kata, terpaksa alnya berada pada bagian pertama, lalu ada tanda petik yang mengantara itu, kemudian dilanjutkan lagi, lanjutan katanya itu adalah yang berbunyi ardi. Nah, itulah yang merupakan contoh daripada al-baitul mudawwaru. Sekira demikianlah untuk pemaparan daripada mukaddimah yang ke-8 ini yang meliputi 4 kali pertemuan. Sekira demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.